Gak usah mikirin yang udah lewat. Entah lo mau ngapa-ngapain juga, toh udah lewat. Penyesalan itu cuma lo jadiin pembelajaran doang. Kayak mending lo evaluasi lagi. Itu kayak ya udah berarti nextnya tuh gue harus ngapain. Pas gue kecil gue suka kayak gitu loh. Tapi kayaknya seru aja gitu punya imajinasi kayak gitu, ya gak sih? Lumayan refreshing. Ingat kalau misalnya lo gak lepasin masa lalu lo gak bakal punya masa depan. Kalian tau gak sih, gak ada pepatah yang berkata kerja terus pangkal kaya. Yang ada tuh hemat pangkal kaya. Udah hemat belum? Itu berarti lo cuma bikin satu goal. Setelah goal lo yang pertama tercapai, lo harus bikin goal selanjutnya lagi biar lo gak berasa kosong. It's okay, tiap orang tuh beda-beda dan semua orang punya kelebihannya masing-masing. Jangan dipusingin soal itu. Mungkin karena lo gak menghargai pasangannya. Coba lo posisikan diri lo jadi pasangannya. Tapi anyway, kalau misalnya lo gak ganggu mah ya udah. Tapi nyakitin diri lo sendiri gak sih? Mau lo berasa serendah apapun diri lo harus ingat setiap orang tuh ada tujuan di bumi. Jangan kan orang, makhluk hidup, benda mati pun ada gitu lo gunanya di dunia ini. Lo harus lebih menghargai diri lo sendiri sih. Sorry, ini gue bakal agak rada kasar. Menurut gue lo gak ada rasa terima kasih dan bersyukur. Lo harus ingat ada orang-orang di luar sana yang gak bisa dapet semuanya itu. Lo bisa merasa kurang, berarti lo berasa banyak maunya, itu serakah toh. Semua orang pernah mengalami proses itu. Tenanglah. Kalau misalnya lo selalu berusaha, coba-cobain, cari, nanti juga bakal nemu sendiri. Jodoh lo bakal datang sendiri. Ini lo dikerjain di apa-apa, gak ada yang bisa planning kalau itu. Masa depan lo pikiran, lo planning. Tapi jangan lupa lo fokus buat masa sekarang lo, karena nantinya masa sekarang lo yang akan menghilang, masa depan akan datang gitu. Ngerti gak maksud gue? Gue sebenarnya gak punya ini, tapi kayak gue juga gak bisa ngeblame orang yang LGBT. Kayak udah, nanti juga banyak kok orang adopting atau surrogate mom or whatsoever. True, kalau misalnya orang bilang relationship itu ada yang toxic, menurut gue cara berpikir juga ada yang toxic. Ini bener-bener berbahaya menurut. Kalau ini kayaknya semua permasalahan anak gak sih? Tapi yang penting kan kita selalu berusaha. Nanti juga akan tiba waktunya kalian mulai yakin kalau kalian tuh bisa, malah kalian bisa balas budi. Itu kenapa gue suka hidup tanpa ekspektasi, tapi bukan berarti gak bekerja. Kayak ya lo rendahin ekspektasi lo, tapi lo jangan rendahin usaha lo. Nanti yang hasilnya itu bakal di luar ekspektasi lo bahkan. Gue nanya apa bang, bukan sering apa kagak, bencong. Kenapa lo bisa pikir gak ada uang? Itu karena lo terlalu banyak mengeluarkan uang. Tapi aturannya itu yang ada di pikiran lo, harusnya kerja apa ya, jadi lo gak nyadar nanti uangnya datang sendiri. Kalau ini gue juga sama sih, tapi ya udah guys, kita berusaha untuk ngurangin berpikirnya, banyakin melakukannya. Mudah-mudahan sama-sama bisa membahagiakan orang tua kita ya. Kenapa bisa sampai setahun? Berusaha nggak nyari kerjaan? Jangan pernah ngerasa lu nggak pernah bikin salah apa-apa, karena menurut gue sadar nggak sadar tuh kita pasti ada buat kesalahan. Jadi jangan berhenti introspeksi. Terus kalau misalnya ada yang nyalahin, ya udah lu introspeksi aja, bener apa enggak, tinjau balik. Tergantung kebahagiaan lu didasari oleh apa. Pelan-pelan nanti kalau misalnya lu ketemu sama orang yang lu bisa percaya, entah itu temen lu, keluarga lu, atau apapun, ya berusahalah buat membuka diri gitu. Menurut gue ini adalah sesuatu yang perlu dipelajari sih. It doesn't come naturally. Dulu gue juga kayak gitu kok, obsesif banget dan posesif. Tapi nantinya lo bakal ngerti kalau misalnya lo emang sayang sama temen lo maunya dia tuh berkembang, bukan jadi hak milik lo. Itu beda. Jadi lo harus fokusin ke diri lo sendiri buat berkembang buat dia. Jangan pernah mikirin ekspektasi orang lain ke lo, karena ekspektasi orang lain tuh banyak banget dan gak ada akhirnya. Meaning lo bakal capek sendiri, tapi lo harus fokus sama goal lo sendiri, bukan ekspektasi lo sendiri ya, karena gak ada namanya yang kayak gitu-gituan. Lo bisa mulai ngubah itu semua kok. Kenapa lu gak mikirnya kayak gini? Kenapa gak lu yang support keluarga lu dan nge-build mereka jadi keluarga yang baik? Kenapa lu maunya mereka berbuat buat lu, tapi what did you do for them?
Emang enteng sih orang nanya kayak gitu ke masyarakat. Gue gak ngerti kenapa sekarang tuh itu kayak hal yang normal banget buat ditanyain. Tapi kayak basically itu adalah keputusan lo sendiri. Jangan sampai gara-gara lo mikirin kayak gitu lo kebelet nikah dan salah orang. Kalau misalnya gak dapat kerjaan dari orang lain, coba buka usaha sendiri. Di tiap kepercayaan ini beda-beda ya. Kalau di kepercayaan gue ya ada jalan Tuhan. Tapi jalan Tuhan itu kita bentuk sendiri dengan tangan dan usaha kita sendiri. Jadi ya gak usah nebak-nebak lo semua permasalahan anak gak sih. Tapi yang penting kan kita selalu berusaha. Nanti juga akan tiba waktunya kalian mulai yakin kalau kalian tuh bisa. Malah kalian bisa balas budi. Itu kenapa gue suka hidup tanpa ekspektasi, tapi bukan berarti gak bekerja. Kayak ya lo rendahin ekspektasi lo, tapi lo jangan rendahin usaha lo. Nanti yang hasilnya itu bakal di luar ekspektasi lo bahkan. Gue nanya apa bang, bukan sering apa kagak bencong. Kenapa lo bisa pikir gak ada uang? Itu karena lo terlalu banyak mengeluarkan uang. Tapi aturannya itu yang ada di pikiran lo harusnya kerja apa ya. Jadi lo gak nyadar nanti uangnya datang sendiri. Kalau ini gue juga sama sih, tapi ya udah guys, kita berusaha untuk ngurangin berpikirnya, banyakin melakukannya. Mudah-mudahan sama-sama bisa membahagiakan orang tua kita ya. Kenapa bisa sampai setahun? Berusaha nggak nyari kerjaan? Jangan pernah ngerasa lu nggak pernah bikin salah apa-apa, karena menurut gue sadar nggak sadar tuh kita pasti ada buat kesalahan. Jadi jangan berhenti introspeksi. Terus kalau misalnya ada yang nyalahin, ya udah lu introspeksi aja bener apa enggak. Tinjau balik. Tergantung kebahagiaan lu didasari oleh apa. Pelan-pelan nanti kalau misalnya lu ketemu sama orang yang lu bisa percaya, entah itu temen lu, keluarga lu, atau apapun, ya berusaha lah buat membuka diri gitu. Menurut gue ini adalah sesuatu yang perlu dipelajari sih. It doesn't come naturally. Dulu gue juga kayak gitu kok, obsesif banget dan posesif. Tapi nantinya lo bakal ngerti kalau misalnya lo emang sayang sama temen lo maunya dia tuh berkembang, bukan jadi hak milik lo. Itu beda. Jadi lo harus fokusin ke diri lo sendiri buat berkembang buat dia. Jangan pernah mikirin ekspektasi orang lain ke lo, karena ekspektasi orang lain tuh banyak banget dan gak ada akhirnya. Meaning lo bakal capek sendiri. Tapi lo harus fokus sama goal lo sendiri, bukan ekspektasi lo sendiri ya, karena gak ada namanya yang kayak gitu-gituan. Lo bisa mulai ngubah itu semua kok. Kenapa lu gak mikirnya kayak gini? Kenapa gak lu yang support keluarga lu dan nge-build mereka jadi keluarga yang baik? Kenapa lu maunya mereka berbuat buat lu, tapi what did you do for them? Emang enteng sih orang nanya kayak gitu ke masyarakat. Gue gak ngerti kenapa sekarang tuh itu kayak hal yang normal banget buat ditanyain. Tapi kayak basically itu adalah keputusan lo sendiri. Jangan sampai gara-gara lu mikirin kayak gitu lu kebelet nikah dan salah orang. Kalau misalnya gak dapat kerjaan dari orang lain, coba buka usaha sendiri. Di tiap kepercayaan ini beda-beda ya. Kalau di kepercayaan gue ya ada jalan Tuhan. Tapi jalan Tuhan itu kita bentuk sendiri dengan tangan dan usaha kita sendiri. Jadi ya gak usah nebak-nebak lo.